Hiyo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter terbaru di minggu ini. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Puppies dan juga Warsgen Forum. Sebelumnya, Tsamagon mengingatkan lagi pada chapter lalu, kita kembali mendapatkan flashback penting dan bernostalgia di masa lalu, di mana menceritakan bajak laut Kuja yang bertemu dengan bajak laut Roger. Kita pun melihat bajak laut Rox yang sudah berkumpul di Hachinosu dengan Rox yang menargetkan dua buah iblis yang akan Rox pergunakan untuk menghancurkan tanah suci Mario Joa. Jadi, bagaimanakah bocoran kali ini? Jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1157 mendapatkan judul Bar Legendaris. Cover story masih seputar Yamato. Yamato mengunjungi makam pahlawan yang gugur melawan Kaido. Nah, awal chapter ini kita melihat bahwa anggota kru bajak laut Rox ini berusaha saling untuk mengkhianati. Lalu narator pun membicarakan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh bajak laut Rox ini di masa lalu. Di samping itu, kita melihat Harald yang menyelamatkan seseorang dari salah satu negara sekutu Elbap dari agen pemerintahan dunia. Dan hal itu merusak hubungan antara Elbap dan juga pemerintahan dunia. Di sisi yang lainnya, Rox pun kembali ke Elbaf dan berbicara dengan Harald di bar milik Ida. Di sana, Loki terlihat sedang memata-matai Rox. Harald pun tetap menolak tawaran dari Rox untuk bergabung dengannya. Kemudian kita ke markas besar dari Marinir. Garp terlihat meminta izin kepada Kong agar para raksasa bisa bergabung dengan Marinir karena mereka sangat membutuhkan kekuatan para raksasa. Namun disinilah Kong mengatakan dia tidak bisa mengizinkannya karena itu hanya bisa disetujui oleh pemerintahan dunia dan mereka juga membicarakan tentang Rox. Kita lantas ke pulaunya bajak laut. Di sana Saki tiba di Hachinosu. Ia keluar dari bajak laut Kuja dan datang untuk membuka bar di pulau bajak laut tersebut. Di sini bajak laut Rox pun jatuh hati padanya, termasuk Rox dan juga Shirohige. Bar milik Saki di Hachinosu ini menjadi legendaris dan orang-orang menyebut Saki sebagai harta karun Hachinosu. Di sini pun terdapat adegan lucu di mana semua orang menatap Saki dengan hati yang seakan keluar dari tubuh mereka dan mata mereka berbentuk hati. Chapter ini pun berakhir di Mario Joa. 5 Gorosei mengirim pesan kepada Harald, memberitahukannya bahwa mereka akan mengizinkan Elbaf bergabung dengan pemerintahan dunia jika ia membunuh Rox. Menarik untuk melihat chapter ini di mana kita sedikit membahas terkait dengan info terbaru tentang mungkinkah ada seorang pengkhianat yang ada pada bajak laut Rox. Di tengah perjalanan mereka menuju God Valley, Rox ini mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar pada krunya, di mana bisa saja angkatan laut bergerak terlalu cepat. Armada pemerintahan dunia seakan sudah mengetahui setiap jalur pelayaran dari rencana bajak laut Rox ini. Nah, jadi menurut Rox ini bisa jadi ada satu pengkhianat di antara kru-kru ini yang membuat kru satu sama lain tidak percaya. Bisa jadi seorang kru diam-diam menjalin kesepakatan dengan pemerintahan dunia atau angkatan laut, membocorkan pergerakan mereka secara akurat dan membuat suatu hal di dalam bajak laut ini hingga masing-masing kru berusaha saling mengkhianati. Nah, namun siapapun pengkhianat tersebut identitasnya masih tersembunyi dan dia berpura-pura setia dari kru Rox ini. Seperti yang Tsamagon teorikan kemarin ya, salah satu nama yang mencuat adalah Silver X, seorang anggota misterius dari kelompok Rox yang latar belakangnya masih belum diketahui. Nah, inilah yang membuat kru Rox terpecah dari dalam, saling tuduh, saling serang. Dalam kekacauan internal inilah, Garp dan juga Roger pun menyerang memanfaatkan momentum perpecahan di God Valley dan menyebabkan kru Rox ini pun kalah. Jadi, bagaimana jika Kyo si Silver X ini adalah agen penyusup angkatan laut? Pemerintahan dunia dan angkatan laut sudah pernah melakukan ini. Kita lihat satu contohnya yakni Corazon yang menyusup ke keluarga Doflamingo. Drake menyusup ke bajak laut Beast. Nah, jadi masuk akal kan jika di era Rox ini, strategi ini sudah dilakukan sejak awal. Setelah insiden God Valley, Kyo ini menghilang tanpa jejak seperti Corazon yang nggak mati. Nah, bisa jadi Kyo ini identitasnya kembali disembunyikan dan bahkan dia hidup dengan nama lain di sistem pemerintahan dunia sekarang. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Informasi pertama kita akan bahas terkait dengan karakter Kyo dari anggota bajak laut Rox.
Nama Kyo dalam dunia One Piece menyimpan makna, bukan hanya berarti kejahatan ataupun celaka, tapi juga merupakan referensi budaya yang kuat terhadap Yakuza klasik Jepang. Yang menarik adalah gelarnya yakni Gokudo. Dalam dunia nyata, istilah ini bukan sekedar sinonim dari Yakuza, melainkan gelar penuh makna. Nama Kyo ini kemungkinan terinspirasi langsung dari judul film klasik Jepang yang berjudul Kyo Sang Gokudo. Film ini bercerita tentang penjahat yang tidak sempurna tetapi hidup dengan prinsip dan juga pengorbanan. Tak heran jika Kyo dan juga Shiki berbagi gelar yang sama yakni Gokudo alias Yakuza. Mereka berdua adalah simbol penjahat dengan martabat yang mungkin menolak pemerintahan dunia tapi bukan berarti tanpa prinsip. Jika Shiki mewakili Gokudo flamboyan penuh ambisi, maka Kyo ini adalah Gokudo yang pendiam dan mematikan, yang membawa warisan dari dunia kriminal. Yap, di minggu ini ada juga sketsa dari Gorosei Official Coloring digambar oleh penulis Jujutsu Kaisen yakni GG Akutami. Nah, dalam gambarannya ini GG pun berkomentar, menjelang akhir serialisasi Jujutsu Kaisen, GG ini jatuh sakit parah. Oda Sensei dengan ramah membantu mengenalkannya kepada rumah sakit. Setelah sembuh total dan selesai menulis Jujutsu Kaisen, GG ingin membalas budinya tapi awalnya bingung hadiah apa yang cocok bagi Oda. Kemudian akhirnya GG pun memutuskan untuk membalas budinya lewat karya ini. Nah, GG ini bilang sangat senang sekali menggambar Sense Nasujuro. Ini warnanya seperti yang kita kenal ya. Dan saat menerima spesifikasi warna untuk 5 karakter, ia pun terpesona karena warna-warnanya segar dan tak terpikirkan oleh dirinya sendiri. Kemudian di minggu ini juga ada berita tentang One Piece Heroines, novel yang diadaptasi menjadi anime. Nah, bagi kalian yang belum tahu, adaptasi anime dari novel One Piece Heroines ini yang menampilkan sekelompok karakter wanita, Nami, Robin, Vivi, Perona, Boa Hancock, Tashigi, Reiju, dan juga Uta. Ini adalah pengumuman resmi dan sudah diumumkan di acara One Piece Day. Kemudian kita pun mendapatkan juga key visual resmi dari One Piece live action season kedua yang baru saja rilis oleh Netflix pada acara One Piece Day di Tokyo yang menampilkan kru bajak laut topi jerami menjelang petualangan mereka di Green Line tahun 2026. Nah, kemudian kabar menariknya juga adalah season ketiga dari Netflix ini sudah dikonfirmasi. Netflix sekaligus mengkonfirmasi season ketiga ini di acara tersebut. Proses syuting akan dimulai di akhir tahun 2025 di Cape Town yakni Afrika Selatan dengan Ian Stokes yang bergabung bersama dengan Joe. Jadi berita ini pun mempertegas komitmen panjang Netflix terhadap adaptasi live action One Piece ini. Yap, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan spoiler dan juga beberapa berita menarik seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Ingat, minggu ini kita akan mendapatkan spoiler lengkapnya dan sekian dari Tamagon. Turunkan jagar, mari kita berlabuh.